Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru, dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru setara air Indonesia, baik Bapak Ibu guru PNS, Bapak Ibu guru P3K, dan Bapak Ibu guru honorer di mana saja berada. Saya menyapa seluruh masyarakat Indonesia dan seluruh peserta didik, di mana pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan ke kita semuanya terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, sebagaimana dikutip dari Instagram Fatkoer, bahwa memang pada tahun 2025 tahun depan, yang dimulai pada tahun pembelajaran baru, akan ada perubahan signifikan di lingkup dunia pendidikan, Bapak Ibu ya. Nah, terkait apakah hal tersebut? Sesuai dengan informasi sebelumnya bahwa pada tahun 2025 atau di tahun pertama kepemimpinan Pak Presiden Prabowo, yang mana salah satu mandat yang ditugaskan untuk dunia pendidikan yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang menangani tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, dan oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Profesor Abdul Muti mengatakan bahwa banyak program yang merupakan hal baru terkait dengan dunia pendidikan, di mana kurikulum yang selama ini banyak kajian yang mengatakan bahwa sepertinya tidak menciptakan kualitas pendidikan sebagaimana harapan. Berdasarkan hal tersebut oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Profesor Abdul Muti mengambil satu tindakan cepat untuk mengkaji ulang kurikulum, demikian dengan pemberlakuan ujian nasional dan hal lainnya termasuk rapor merah. Maka salah satu tips yang dilakukan oleh Pak Mendikdasmen Profesor Abdul Muti yaitu rencana perubahan kurikulum. Nah, informasinya Bapak Ibu bahwa kurikulum yang akan diberlakukan pada tahun pembelajaran baru nantinya yaitu kurikulum full. Nah, tentunya informasi ini maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa selamat datang untuk kurikulum full, selamat tinggal untuk kurikulum merdeka. Informasi terkini di dunia pendidikan wajib kita ketahui bersama karena ini nantinya ya dampaknya adalah para guru, para siswa, orang tua, dan eh, pihak lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Tentunya termasuk para pengawas Bapak Ibu ya, di dunia pendidikan. Sebagaimana dikutip dari Instagram Fakwer, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Profesor Abdul Muti mengatakan bahwa kurikulum full menggantikan kurikulum merdeka atau dengan istilah kurmer Bapak Ibu ya. Jadi ini sedikit menggembirakan ya. Kemudian sedikit perlu pemahaman jelas terkait dengan kurikulum full yang dikabarkan baru-baru ini. Bocoran info dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa pembelajaran fokus pada pembelajaran mendalam atau deep learning ya. Fokus pada pembelajaran mendalam atau deep learning ini adalah satu ketegasan yang telah dikaji oleh Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang nantinya akan segera diberlakukan pada tahun pembelajaran baru, yaitu bulan Juli tahun 2025 tahun depan. Nah, tentunya sebelum sampai ya pada tahun pelajaran baru, maka jelas pemerintah khususnya di bidang Kementerian Pendidikan, ini untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, benar-benar bekerja keras untuk mengkaji lebih baik bagaimana programnya, bagaimana prosesnya dalam hal menerapkan kurikulum full ini nantinya apabila kurikulum merdeka itu dihapus Bapak Ibu ya. Kemudian, kita perlu ketahui apakah yang dimaksud dengan pembelajaran mindful, kemudian meaningful, dan joyful. Ada tiga fokus Bapak Ibu ya, yang disampaikan oleh Pak Profesor Abdul Muti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai kurikulum full ini. Nah, inilah yang perlu dipahami oleh seluruh Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, serta para peserta didik dan orang tua, serta pihak lain yang ada hubungannya atau pihak lain yang berkecimpung di dunia pendidikan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu bahwa kurikulum full ini nantinya memuat tiga hal yang perlu kita pahami bersama.
Nanti muaranya ada satu hal penting Bapak Ibu ya, yaitu fun learning. Nah, oleh karena hal ini hal baru, maka jelas perlu kita ketahui dan pahami bersama. Apakah itu pembelajaran mindful, kemudian meaningful, dan joyful. Lalu fokusnya apa dan tujuannya apa? Pertama, yaitu pembelajaran mindful. Ini berfokus pada kepekaan guru terhadap perbedaan siswa. Nah, ini artinya Bapak Ibu, para guru yang menyampaikan materi pembelajaran wajib menguasai, wajib mengetahui keadaan murid atau keadaan siswa. Tentunya dari latar belakangnya, dari latar belakang orang tua, ekonomi, lingkungan di mana berada, dan seterusnya. Itulah yang wajib diketahui oleh guru dengan sistem pembelajaran mindful ini. Karena latar belakang siswa itu tentunya ada pengaruhnya terkait dengan kualitas belajarnya. Maka hal ini wajib Bapak Ibu guru peka untuk memahami hal tersebut. Poin yang kedua yaitu pembelajaran mindful. Ya, jadi kalau tadinya itu Bapak Ibu pembelajaran mindful, kemudian sekarang adalah meaningful ya. Jadi fokus pada pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran. Nah, selama ini tentunya ini juga satu kelemahan yang perlu dikaji ulang ya. Dan setelah dikaji ulang, maka Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengambil satu sikap hal ini dengan melakukan perubahan baru ya. Setelah pembelajaran mindful dan masuk pada pembelajaran meaningful ya. Jadi ini adalah fokus pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran. Tentunya dengan para siswa mengetahui tujuan pembelajaran, maka fokus belajarnya juga terarah ya. Muaranya kemana, arahnya bagaimana, tujuannya bagaimana, manfaatnya bagaimana, pembelajaran tersebut. Ini wajib diketahui oleh seluruh siswa. Yang ketiga yaitu pembelajaran joyful. Akan beda dengan fun learning ya. Pembelajaran gembira tidak selalu pembelajaran yang lucu. Ini satu konsep yang membuat Bapak Ibu guru dan para peserta didik sepemahaman ya mengenai pembelajaran joyful. Akan beda dengan fun learning di mana pembelajaran gembira tidak selalu pembelajaran yang lucu. Nah, pembelajaran yang lucu kadang-kadang ada kelemahannya yaitu hanya membuat para siswa ketawa, hanya membuat para siswa hura-hura dan sebagaimana yang lainnya. Tetapi ditegaskan di sini bahwa pembelajaran joyful ini mengarah pada pembelajaran gembira dalam arti membakar semangat siswa untuk benar-benar mengetahui tujuan pembelajaran, memberikan motivasi kepada siswa untuk benar-benar mau belajar. Ya, jadi itulah nantinya yang disebut dengan kurikulum full ini yaitu ya pembelajaran mindful, pembelajaran meaningful, dan pembelajaran joyful. Satu harapan bahwa kurikulum full ini mampu mengatasi masalah pendidikan. Itu harapannya Bapak ya. Tentu ini harapan bangsa, bukan hanya harapan satu dua pihak orang, tetapi harapan bangsa. Demikian informasi terkait dengan perubahan kurikulum atau informasi perubahan kurikulum tahun 2025 tahun depan, di mana kurikulum full akan menggantikan kurikulum merdeka. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.